Ini menceritakan gunung suci yang dianggap sebagai penjaga keseimbangan alam. Namun, di balik keindahannya, tersembunyi kutukan lama yang telah terlupakan, sang penghuni kegelapan, roh api yang disegel ribuan tahun lalu. Ketika keserakahan manusia membangunkan kekuatan yang seharusnya tetap terkunci, gunung itu meletus dengan murka, menelan desa-desa dalam lautan api dan abu. Di tengah kehancuran, seorang pemuda bernama Raksa menyadari bahwa ia memiliki takdir yang lebih besar. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di suatu negeri yang dikelilingi hutan lebat dan lautan luas, berdirilah sebuah gunung yang menjulang tinggi ke langit. Gunung itu dikenal dengan nama Gunung Murka, sebuah nama yang diberikan oleh para leluhur yang menyaksikan kedahsyatannya di masa silam. Dalam kesehariannya, gunung itu tampak tenang, tertutup awan putih yang melayang-layang di puncaknya, seolah melindungi rahasia yang tersembunyi jauh di dalam perutnya. Tidak ada seorang pun yang berani mendaki puncaknya, sebab legenda mengatakan bahwa gunung itu hanya tertidur dan suatu hari akan bangun dengan amarah yang tak terbayangkan. Masyarakat yang hidup di kaki gunung telah lama mendengar cerita turun-temurun tentang murkanya gunung itu. Dikatakan bahwa dahulu kala, gunung itu adalah tempat peristirahatan bagi dewa api yang menjaga keseimbangan dunia. Namun, manusia yang serakah mulai merusak keharmonisan dengan menggali perut bumi, mengambil emas dan batu mulia tanpa memikirkan konsekuensinya. Para tetua desa selalu mengingatkan bahwa jika keseimbangan terganggu, dewa api akan bangkit dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dalam kesehariannya, masyarakat desa hidup sederhana, bercocok tanam di lereng gunung yang subur. Tanah di sekitar gunung begitu kaya akan nutrisi, membuat sawah dan ladang mereka menghasilkan panen yang melimpah. Mereka percaya bahwa kebaikan gunung harus dibalas dengan penghormatan, sehingga setiap tahun mereka mengadakan ritual penghormatan kepada arwah penjaga gunung. Upacara itu dipimpin oleh seorang tetua suci, yang bertugas menjaga hubungan antara manusia dan alam. Namun, di balik kedamaian itu, ada suara-suara halus yang mulai terdengar dari perut gunung. Beberapa penduduk desa melaporkan bahwa mereka melihat kepulan asap tipis keluar dari puncaknya, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Burung-burung yang biasanya bertengger di dahan pohon mulai terbang menjauh, seolah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Getaran kecil di tanah mulai terasa, meskipun sebagian besar orang mengabaikannya sebagai sesuatu yang wajar. Di antara mereka, hanya tetua desa yang benar-benar memahami pertanda itu. Ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Sesuatu yang sudah lama tertidur kini mulai terbangun dari lelapnya. Dengan hati yang berat, ia mengumpulkan penduduk desa di alun-alun, mencoba memperingatkan mereka agar bersiap menghadapi apa yang akan datang. Namun, tidak semua orang percaya. Mereka menganggap ini hanya ketakutan yang tidak berdasar, sebuah dongeng lama yang tidak perlu dipikirkan. Malam itu, langit tampak berbeda dari biasanya. Bintang-bintang seakan meredup, tertutup awan pekat yang berwarna kehitaman. Udara menjadi lebih panas. Angin yang biasanya bertiup lembut kini terasa berat dan menyengat. Hewan-hewan mulai gelisah. Sapi-sapi di kandang melenguh tanpa sebab, dan anjing-anjing melolong panjang ke arah gunung. Semua ini adalah tanda-tanda yang tidak boleh diabaikan, tetapi manusia seringkali buta terhadap pertanda alam. Di tengah keheningan malam, seorang pemuda bernama Raksa memutuskan untuk mendaki gunung. Ia ingin membuktikan bahwa semua yang dikatakan hanyalah cerita belaka. Dengan membawa obor dan bekal seadanya, ia melangkah ke jalan setapak yang berliku, menuju ke arah puncak. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, udara menjadi panas, dan tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Namun, ia tidak berhenti. Rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Saat mencapai titik tertinggi yang bisa dicapai, Raksa melihat sesuatu yang mengerikan. Dari kawah gunung, api berwarna merah membara menyala seperti mata yang terbuka. Asap pekat naik ke langit, membawa aroma belerang yang menusuk hidung. Raksa mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar, matanya membelalak. Ia baru sadar bahwa gunung itu benar-benar hidup, dan ia telah menjadi saksi pertama dari kebangkitan yang selama ini hanya dianggap sebagai legenda. Dengan tergesa-gesa, ia turun kembali ke desa. Namun, langkahnya terhambat oleh gempa yang semakin kuat. Batu-batu mulai berjatuhan dari tebing, dan pohon-pohon bergoyang hebat. Raksa tahu bahwa waktu semakin singkat, bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kemarahan gunung yang akan segera meletus. Ia berlari secepat mungkin, berteriak memanggil orang-orang di desa.
Kini, segalanya menjadi jelas. Murka gunung tidak bisa dielakkan lagi. Pagi pun tiba dengan suasana yang mencekam. Langit berubah menjadi merah kehitaman, dan guntur terdengar bergemuruh tanpa henti. Orang-orang mulai berlarian keluar rumah. Ketakutan menyelimuti mereka. Tetua desa berdiri di tengah alun-alun. Matanya terpejam, bibirnya bergetar melafalkan doa-doa kuno. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali bersiap menghadapi kehancuran yang akan datang. Gunung Murka, yang selama ini tertidur dalam kesunyian, kini telah terbangun dengan amarah yang tak terbendung. Ketika pagi datang, desa yang selama ini damai berubah menjadi lautan kecemasan. Matahari yang biasanya bersinar cerah kini tertutup kabut kelabu, seakan enggan menyinari dunia yang akan segera dilanda bencana. Udara dipenuhi aroma belerang yang menusuk hidung, membuat napas terasa sesak dan berat. Para tetua desa berdiri dalam diam, merasakan sesuatu yang semakin mendekat, sesuatu yang tidak bisa lagi ditahan atau dihindari. Waktu untuk bertindak sudah hampir habis. Raksa, yang masih terengah-engah setelah turun dari gunung, berusaha menjelaskan apa yang telah dilihatnya. Namun, suaranya bercampur dengan jeritan warga yang panik. Beberapa orang mulai mengemasi barang-barang mereka, berusaha menyelamatkan apa yang bisa dibawa, sementara yang lain masih terdiam, seakan tidak percaya bahwa malapetaka akan benar-benar terjadi. Mata-mata yang semula dipenuhi harapan kini hanya menyisakan ketakutan. Di langit, awan hitam terus berkumpul, semakin pekat dan mengancam. Petir menyambar di kejauhan, mengirimkan kilatan cahaya yang sesaat menerangi kegelapan yang semakin menelan desa. Burung-burung telah lama pergi, hewan-hewan ternak mulai gelisah. Sapi-sapi mengamuk dan berusaha melepaskan diri dari kandang mereka. Anjing-anjing melolong panjang. Suaranya menggema di antara lereng gunung yang mulai bergetar. Lalu, datanglah gempa yang pertama. Tanah berguncang hebat, membuat rumah-rumah kayu bergoyang seperti akan runtuh. Orang-orang berpegangan pada apa saja yang bisa menopang tubuh mereka, sementara anak-anak menangis dalam dekapan ibu-ibu mereka. Pohon-pohon di pinggiran desa tumbang satu persatu. Retakan mulai muncul di jalanan tanah yang biasa mereka lalui. Ini bukan sekadar gempa biasa. Ini adalah peringatan terakhir dari alam sebelum kehancuran benar-benar dimulai. Tetua desa, yang sejak tadi hanya diam dalam doa, akhirnya mengangkat tongkatnya dan berseru dengan suara penuh kewibawaan. Dengar, wahai anak-anakku, gunung telah bangkit dari tidurnya, dan ia tidak akan berhenti sampai ia melampiaskan amarahnya. Kita harus pergi sekarang, sebelum semuanya terlambat. Seruan itu membuat sebagian besar orang tersadar. Mereka mulai bergegas, mengambil apa yang mereka bisa, meninggalkan rumah yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Namun, tidak semua orang mau pergi. Ada yang percaya bahwa jika mereka tetap tinggal dan berdoa, gunung akan mereda dan bencana bisa dihindari. Mereka menolak meninggalkan rumah dan ladang yang telah diwariskan turun-temurun. Kami tidak akan pergi. Ini tanah leluhur kami tidak akan meninggalkannya hanya karena ketakutan. Seru seorang pria tua yang berdiri di depan rumahnya, matanya menantang mereka yang mulai melangkah pergi. Raksa, yang hatinya masih dipenuhi ketakutan setelah melihat apa yang ada di puncak gunung, mencoba meyakinkan mereka. Aku sudah melihatnya sendiri. Gunung itu tidak akan berhenti. Api sudah menyala, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika kalian tetap tinggal, kalian akan binasa. Namun, meskipun kata-katanya penuh kejujuran, tidak semua orang mau mendengar. Beberapa tetap tinggal, memilih untuk menghadapi takdir dengan kepala tegak, sementara yang lain mulai berjalan meninggalkan desa menuju daerah yang lebih aman. Saat matahari mulai tenggelam, gempa semakin sering terjadi, seakan gunung sedang mengatur napas sebelum akhirnya menghembuskan amarahnya yang sesungguhnya. Langit berubah menjadi merah tua, seolah dipenuhi darah, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Ombak di sungai yang mengalir dari kaki gunung mulai naik. Airnya menghitam karena bercampur dengan debu dan lumpur. Semua tanda-tanda yang pernah diceritakan dalam legenda kini menjadi kenyataan di depan mata mereka. Kemudian, terdengarlah suara yang lebih mengerikan daripada semua yang telah mereka alami. Dari puncak gunung, suara gemuruh yang dalam dan berat menggema ke seluruh penjuru negeri. Suara itu terdengar seperti raksasa yang baru bangun dari tidurnya, menggelegar dan bergetar hingga ke tulang. Orang-orang yang masih di desa menoleh ke arah gunung, melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku.
Api mulai menyembur dari kawahnya, menari di langit malam seperti lidah iblis yang lapar. Dengan ketakutan yang semakin nyata, mereka yang masih ragu akhirnya berlari, meninggalkan segalanya demi keselamatan. Namun, waktu mereka hampir habis. Gunung telah membuka matanya, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikan kehancuran yang akan segera datang. Di kejauhan, letusan pertama akhirnya terjadi. Langit seketika berubah menjadi lautan api, dan dari sana, bencana sesungguhnya dimulai. Langit yang sebelumnya berwarna merah pekat kini benar-benar dilalap api yang membara. Dari puncak gunung, lahar panas mulai meluap, mengalir turun dengan kecepatan yang mengerikan. Batu-batu besar terlempar ke udara, meledak saat menyentuh tanah, menciptakan dentuman yang mengguncang bumi. Ledakan demi ledakan terdengar, seakan dunia sedang mengalami akhir dari segalanya. Orang-orang yang berhasil meninggalkan desa berlari tanpa henti, mencoba menjauh sejauh mungkin. Namun, bagi mereka yang masih tertinggal, situasinya jauh lebih mengerikan. Lahar yang membara mulai mendekati rumah-rumah, membakar segala yang dilaluinya tanpa ampun. Pohon-pohon raksasa yang berdiri kokoh selama ratusan tahun tumbang dalam sekejap, terbakar menjadi abu dalam hitungan detik. Raksa, yang masih berusaha membantu orang-orang yang tersisa, menyaksikan pemandangan yang tidak akan pernah ia lupakan. Gunung murka telah benar-benar meledak dengan seluruh kekuatannya, menciptakan lautan api yang menyapu segala kehidupan yang ada di sekitarnya. Ia berteriak kepada orang-orang yang masih bersembunyi di rumah mereka, "Keluar! Lari! Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan di sini." Namun, suara gemuruh gunung mengalahkan suaranya, membuat banyak orang tidak dapat mendengar peringatannya. Di kejauhan, tetua desa memimpin kelompok pengungsi melewati jalur hutan yang menuju ke daerah dataran rendah. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menenangkan mereka yang menangis, meyakinkan bahwa selama mereka masih hidup, harapan tetap ada. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa desa mereka telah tiada, bahwa tanah yang selama ini menjadi rumah mereka telah lenyap dalam amukan api. Gunung murka terus memuntahkan isinya, mengubah malam menjadi lebih terang daripada siang. Abu panas berjatuhan seperti hujan neraka, membuat udara semakin sulit untuk dihirup. Orang-orang yang berlari masih bisa mendengar suara rumah-rumah mereka yang terbakar, suara jeritan mereka yang tertinggal, dan suara gunung yang masih terus mengamuk. Mereka yang masih bertahan di desa, akhirnya hanya bisa pasrah. Beberapa berlutut, berdoa dengan harapan terakhir mereka. Beberapa mencoba berlari, meskipun mereka tahu bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dalam sekejap, lahar panas menelan mereka, mengakhiri kisah mereka dalam satu gelombang api yang membara. Dari kejauhan, Raksa menatap pemandangan mengerikan itu. Desa tempat ia dilahirkan kini hanya tinggal abu. Lautan api telah menelan semuanya, meninggalkan kenangan yang hanya akan hidup dalam cerita yang akan diceritakan turun-temurun. Dalam kegelapan malam yang diterangi oleh lautan api, para pengungsi terus berlari tanpa henti. Nafas mereka tersengal, kaki mereka penuh luka akibat bebatuan tajam yang tersebar di tanah yang mulai retak karena panas yang menjalar dari gunung. Hutan yang menjadi harapan mereka untuk bersembunyi kini juga mulai terbakar. Pohon-pohon besar yang selama ini berdiri kokoh tumbang satu persatu. Api menjalar dari dahan ke dahan, menciptakan suara gemeretak yang mengerikan. Asap hitam menutupi bulan dan bintang, menjadikan malam lebih gelap dan mencekam. Tetua desa berjalan paling depan. Tangannya menggenggam erat tongkat kayu yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Matanya yang penuh kebijaksanaan kini dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa mereka harus terus berjalan, bahwa mereka tidak bisa berhenti bahkan untuk sesaat. Di belakangnya, anak-anak menangis kelelahan. Ibu-ibu mencoba menenangkan mereka, sementara kaum pria berusaha mengawasi setiap sudut, berjaga jika bahaya lain datang dari kegelapan. Raksa, yang masih belum bisa menghilangkan bayangan desa yang kini musnah, berjalan di sisi mereka yang tertinggal di belakang. Ia melihat seorang ibu yang kakinya terluka, seorang anak kecil yang tersandung dan menangis ketakutan, serta seorang lelaki tua yang hampir tidak mampu melangkah lagi. Namun, tidak ada waktu untuk beristirahat. "Ayo, kita harus terus berjalan. Gunung tidak akan berhenti," teriaknya, mencoba memberikan keberanian kepada mereka yang hampir menyerah. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang berbeda dari sebelumnya. Tanah di sekitar mereka mulai berguncang lagi.
Kali ini lebih keras dan lebih lama. Beberapa orang jatuh tersungkur, sementara yang lain mencoba berpegangan pada apapun yang bisa mereka capai. Dari kejauhan, suara longsoran mulai terdengar. Batuan besar mulai meluncur dari lereng gunung, menghancurkan apa saja yang ada di jalurnya. Para pengungsi yang berada di dekatnya menjerit ketakutan dan segera berlari ke arah lain, mencoba menghindari maut yang datang dari atas. Tetua desa mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke arah timur. Ke sana, kita harus menuju lembah. Itu satu-satunya tempat yang mungkin masih aman. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, mereka pun bergegas menuju lembah yang dimaksud. Namun, perjalanan ke sana tidak mudah. Sungai yang dulunya jernih kini dipenuhi lumpur hitam dan serpihan kayu yang terbakar. Airnya mendidih akibat panas yang menjalar dari dalam bumi, membuat siapapun yang mencoba menyeberang harus sangat berhati-hati. Beberapa orang mencoba membangun rakit dari cabang-cabang pohon yang masih tersisa, tetapi waktu terus berkejaran dengan mereka. Dari puncak gunung, kilatan merah terus muncul, disusul dengan semburan lahar yang semakin deras. Tidak ada yang tahu berapa lama lagi mereka bisa selamat, tetapi satu hal yang pasti, mereka harus terus bergerak. Dengan segala keterbatasan, mereka akhirnya berhasil menyeberangi sungai tersebut. Meskipun beberapa orang harus merelakan barang bawaan mereka hanyut terbawa arus. Namun, bahaya tidak berhenti di situ. Begitu mereka mencapai sisi lain sungai, hutan yang terbakar mulai runtuh. Dahan-dahan yang menyala jatuh dari atas, hampir mengenai beberapa pengungsi yang berjalan paling belakang. Orang-orang berteriak, saling menarik satu sama lain, mencoba mencari celah untuk keluar dari neraka yang mengelilingi mereka. Raksa meraih tangan seorang bocah yang hampir tertinggal, dan membawanya berlari menuju tanah yang lebih aman. Lembah yang mereka tuju akhirnya mulai terlihat di depan mata. Meski penuh kabut dan asap, tempat itu masih tampak lebih tenang dibandingkan dengan jalur yang baru saja mereka lewati. Dengan langkah terakhir yang penuh kelelahan, satu persatu pengungsi mulai memasuki lembah tersebut. Beberapa langsung jatuh terduduk, menangis lega karena masih hidup. Yang lain berusaha membantu mereka yang terluka, mencoba mencari sumber air untuk membersihkan luka dan menenangkan tenggorokan yang kering. Tetua desa berdiri di atas sebuah batu besar, mengamati mereka yang selamat. Wajahnya dipenuhi kelelahan dan kesedihan, tetapi matanya masih menyimpan harapan. Kita telah kehilangan banyak, katanya dengan suara serak. Tetapi kita masih hidup. Selama kita masih bernapas, kita masih punya harapan. Kita akan membangun kembali kehidupan kita, dimanapun itu. Kata-katanya membawa sedikit ketenangan bagi mereka yang mendengarnya. Namun, Raksa masih belum merasa lega. Ia menoleh ke arah gunung yang masih terus meletus. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Apakah ini akhir dari segalanya? Atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Satu hal yang ia tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Dan di balik gunung yang murka, masih ada misteri yang belum terungkap. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, warna merah darah memenuhi langit, seolah mencerminkan amarah gunung yang masih meletus dengan ganas. Para pengungsi yang telah tiba di lembah tidak bisa beristirahat dengan tenang, sebab gemuruh di kejauhan terus mengingatkan mereka bahwa bahaya masih mengintai. Udara dipenuhi debu vulkanik yang semakin pekat, membuat pernapasan menjadi sulit. Mereka yang lemah mulai batuk dan terengah-engah, sementara yang lain mencoba mencari kain atau daun basah untuk menutupi hidung dan mulut mereka. Namun, semua itu tidak bisa sepenuhnya menghalangi bencana yang terus mengancam. Raksa berdiri di tepi lembah, matanya tidak lepas dari gunung yang masih menyemburkan api dan lahar. Sesaat ia mengingat masa kecilnya, ketika ia sering duduk di bawah pohon beringin tua sambil mendengarkan cerita tentang roh gunung yang menjaga keseimbangan alam. Namun, kini gunung itu bukan lagi pelindung, melainkan ancaman yang tak bisa dihentikan. Apakah ini hukuman atas keserakahan manusia? Apakah mereka telah melanggar sesuatu yang suci? Pertanyaan itu terus berputar di dalam benaknya tanpa jawaban yang pasti. Tiba-tiba, suara retakan besar terdengar dari kejauhan. Para pengungsi menoleh dengan panik, dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Sebuah celah besar terbuka di lereng gunung, dan dari dalamnya, aliran lahar panas mulai mengalir deras, menghancurkan apapun yang menghalanginya. Batu-batu besar beterbangan, beberapa di antaranya menghantam tanah dengan kekuatan yang cukup untuk menimbulkan getaran hebat. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar,
seolah menandakan bahwa murka alam belum mencapai puncaknya. Cepat, "Kita harus pergi lebih jauh dari sini," seru tetua desa dengan suara penuh kepanikan. Beberapa pria segera membantu orang-orang yang lemah untuk berdiri dan melanjutkan perjalanan. Namun, arah mana yang bisa mereka tuju? Lembah yang tadinya mereka anggap sebagai tempat perlindungan kini juga mulai terancam. Mereka harus menemukan jalan lain, tempat yang lebih tinggi dan lebih aman. Raksa melihat ke arah bukit di sebelah barat. Meskipun terjal dan sulit untuk didaki, itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Perjalanan mendaki bukit itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tanah yang mereka pijak tidak stabil. Seringkali longsor ketika mereka mencoba melangkah lebih jauh. Beberapa anak kecil menangis ketakutan, sementara orang-orang tua mulai kehilangan tenaga. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain terus maju. Di bawah mereka, aliran lahar semakin mendekat, membakar apa saja yang tersisa di lembah. Asap pekat naik ke udara, menambah sesak di dada mereka. Satu kesalahan langkah saja bisa membuat mereka tergelincir dan jatuh ke dalam jurang api yang mengintai di bawah. Ketika mereka akhirnya mencapai puncak bukit, pemandangan yang terbentang di depan mereka lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Gunung yang meletus kini benar-benar kehilangan bentuknya yang dulu megah. Puncaknya telah runtuh, menyisakan kawah besar yang terus memuntahkan api dan batu pijar. Sungai-sungai lahar membelah tanah seperti urat nadi yang mengalirkan kehancuran. Desa mereka telah lenyap sepenuhnya, tertelan oleh abu dan api. Tidak ada lagi rumah, tidak ada lagi sawah, tidak ada lagi kehidupan yang tersisa di sana. Para pengungsi hanya bisa berdiri dalam kebisuan, menyaksikan bagaimana seluruh dunia mereka berubah menjadi lautan api. Beberapa di antara mereka jatuh berlutut, menangis dalam keputusasaan. Yang lain hanya bisa menatap tanpa ekspresi, seolah tidak percaya bahwa semua yang mereka miliki telah hilang dalam sekejap mata. Raksa mengepalkan tangannya. Kemarahan dan kesedihan bercampur menjadi satu dalam hatinya. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tetua desa berjalan ke tengah-tengah mereka. Matanya yang penuh kebijaksanaan kini dipenuhi air mata. "Ini adalah ujian yang harus kita hadapi," katanya dengan suara lirih namun tegas. "Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi kita masih bisa bertahan. Kita masih bisa menemukan tempat baru untuk hidup, membangun kembali apa yang telah hancur." Kata-katanya membawa sedikit ketenangan, tetapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Raksa menatap ke arah Cakrawala, mencoba mencari harapan di tengah kehancuran. Ada gunung lain di kejauhan, lebih kecil dan tampaknya masih tenang. Mungkin di sanalah mereka bisa menemukan tempat baru untuk memulai kehidupan lagi. Namun, sebelum mereka bisa mencapai tempat itu, masih banyak bahaya yang harus mereka lewati. Badai abu, kemungkinan longsor, dan kelaparan yang mulai mengancam adalah tantangan berikutnya yang harus mereka hadapi. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di depan, tetapi satu hal yang pasti, mereka harus terus bergerak. Gunung yang telah mereka anggap sebagai rumah kini telah berubah menjadi musuh yang kejam. Tidak ada yang bisa menghentikan murka alam, tetapi mereka bisa bertahan selama mereka tidak menyerah. Dengan langkah berat, mereka kembali melanjutkan perjalanan, meninggalkan puing-puing masa lalu di belakang, dan melangkah menuju masa depan yang belum pasti. Di bawah langit yang masih diselimuti abu kelabu, rombongan pengungsi bergerak perlahan melewati jalur berbatu yang menanjak. Napas mereka tersengal, tubuh mereka yang kelelahan semakin terasa rapuh setelah berhari-hari berjalan tanpa arah yang jelas. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, bukan hanya karena beban fisik tetapi juga karena kesedihan yang menghantui hati mereka. Mereka telah kehilangan segalanya, rumah, harta benda, dan orang-orang tercinta yang tidak sempat menyelamatkan diri dari kedahsyatan letusan gunung. Kini, yang tersisa hanyalah harapan yang semakin menipis, menggantung di antara abu dan reruntuhan yang menyelimuti tanah yang dahulu subur. Raksa berjalan di barisan paling depan, matanya tajam mengamati medan yang mereka tempuh. Ia tahu, jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus segera menemukan sumber air dan makanan. Perut mereka telah lama kosong, dan tenaga mereka semakin terkuras. Beberapa orang yang lebih tua mulai berjalan terseok-seok, sementara anak-anak yang mereka bawa hanya bisa menangis kelelahan. Di kejauhan, terdengar gemuruh samar dari tanah yang masih bergetar, mengingatkan mereka bahwa bahaya belum benar-benar berakhir.
Tetua desa yang berjalan di samping raksa menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Kita harus segera menemukan tempat berlindung sebelum malam tiba. Dingin di puncak bukit ini bisa membunuh kita lebih cepat dari kelaparan." Raksa mengangguk setuju, meski dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah masih ada tempat yang cukup aman bagi mereka. Gunung yang mereka tinggalkan telah berubah menjadi lautan api, dan tanah di sekitarnya hancur oleh letusan dahsyat. Namun, di hadapan mereka, sebuah lembah kecil yang dikelilingi hutan mulai terlihat, memberikan secercah harapan bahwa masih ada tempat di mana mereka bisa bertahan. Perjalanan menuju lembah itu tidak mudah. Jalur yang mereka lalui penuh dengan batuan tajam yang berserakan, sisa-sisa letusan yang menghancurkan lereng gunung. Beberapa kali mereka harus berhenti untuk menolong mereka yang terjatuh, dan setiap kali raksa harus menahan rasa frustasi yang semakin menumpuk dalam dirinya. Ia tahu bahwa mereka tidak boleh berhenti, tetapi ia juga tidak bisa memaksa orang-orang yang sudah kelelahan untuk terus berjalan lebih cepat. Kesabaran menjadi ujian terbesar dalam perjalanan ini. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka akhirnya mencapai tepi hutan yang mengelilingi lembah. Pepohonan yang tinggi menjulang memberikan sedikit perlindungan dari abu yang masih berterbangan di udara, dan angin yang bertiup dari dalam hutan membawa aroma yang lebih segar dibandingkan dengan udara beracun yang mereka hirup sepanjang hari. Ada harapan bahwa di dalam sana, mereka bisa menemukan sumber air yang sangat mereka butuhkan. Dengan langkah penuh kehati-hatian, mereka mulai memasuki hutan, menyusuri jalur sempit yang dipenuhi dedaunan kering dan cabang-cabang yang jatuh. Tak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan sungai kecil yang mengalir di antara bebatuan. Airnya jernih, berkilauan dalam cahaya matahari yang mulai redup. Beberapa orang langsung berlari dan menenggelamkan wajah mereka ke dalam air, meminum sepuasnya tanpa peduli apakah air itu aman atau tidak. Mereka tidak peduli lagi. Rasa haus telah mengalahkan segala ketakutan. Raksa dan beberapa pria lain segera mengambil daun lebar untuk menampung air bagi mereka yang tidak bisa berjalan lebih jauh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasakan sedikit kelegaan. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, terdengar suara geraman pelan dari balik pepohonan. Raksa langsung siaga, matanya mencari sumber suara itu. Dari dalam bayang-bayang hutan, sepasang mata kuning berkilauan menatap mereka dengan tajam. Seekor harimau kurus keluar dari balik semak-semak. Bulunya berdebu dan terlihat kelaparan. Hewan itu pasti telah kehilangan wilayahnya akibat letusan gunung, sama seperti mereka yang kehilangan rumah. Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang bisa dipastikan. Baik manusia maupun hewan sama-sama berjuang untuk bertahan hidup. Suasana mendadak tegang. Para pengungsi yang tadinya bersorak lega kini membeku di tempatnya, tidak berani bergerak. Harimau itu melangkah maju dengan perlahan. Matanya tidak lepas dari kelompok mereka. Raksa mengangkat tangan, memberi isyarat agar yang lain tetap diam. Jika mereka bergerak terlalu cepat, mereka bisa memancing serangan. Tetua desa berbisik, "Jangan panik. Jika kita tidak mengancamnya, mungkin ia akan pergi." Tetapi raksa tahu, harimau yang kelaparan bukanlah makhluk yang bisa diprediksi. Saat harimau itu semakin mendekat, raksa mengambil tongkat yang cukup panjang dari tanah. Ia tidak ingin bertarung, tetapi jika keadaan memaksanya, ia harus melindungi yang lain. Beberapa pria lain juga mengambil senjata seadanya, ranting kayu, batu, atau apa saja yang bisa digunakan untuk bertahan. Mereka tahu, jika harimau itu menyerang, mereka tidak punya banyak pilihan. Namun, sebelum ada yang sempat bergerak lebih jauh, terdengar suara gemuruh dari arah yang berlawanan. Dari balik pepohonan, sekelompok pria muncul dengan wajah penuh ketegangan. Mereka membawa tombak dan parang. Tampaknya mereka adalah penduduk yang telah lebih dulu tiba di hutan ini. Salah satu dari mereka berteriak, "Menjauh dari sungai! Hutan ini bukan tempat yang aman." Sejenak raksa bingung, tetapi sebelum ia sempat bertanya, suara gemuruh semakin keras. Dari dalam hutan yang lebih dalam, sekumpulan binatang liar berlarian panik. Rusa, monyet, bahkan babi hutan. Sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Sesuatu yang membuat mereka semua berlari ketakutan. Para pengungsi segera mundur dari tepi sungai, menyadari bahwa mereka mungkin saja telah memasuki wilayah yang berbahaya. Harimau yang tadi mengancam mereka kini juga berbalik dan melarikan diri, seolah menyadari bahwa bahaya yang lebih besar sedang datang. Raksa mencoba melihat ke arah hutan yang lebih gelap,
Tetapi ia hanya bisa mendengar suara gemuruh yang semakin dekat. Apa yang sedang terjadi di dalam sana? Apa yang lebih menakutkan daripada harimau kelaparan? Tetua desa menatap Raksa dengan penuh kecemasan. Sepertinya perjalanan kita masih jauh dari selesai. Dengan hati yang kembali dipenuhi ketidakpastian, mereka mulai bergerak mundur, mencari tempat lain yang lebih aman. Namun, satu hal yang pasti, mereka belum sepenuhnya keluar dari bahaya. Lembah ini mungkin memberikan mereka air dan perlindungan sementara, tetapi sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka di dalam kegelapan hutan yang belum terjamah. Malam perlahan menyelimuti hutan, meninggalkan bayangan pekat yang seolah menyembunyikan bahaya di setiap sudutnya. Para pengungsi berkumpul di sekitar api unggun kecil yang mereka buat dengan susah payah, mencoba mengusir hawa dingin yang menusuk tulang. Meski tubuh mereka telah kelelahan, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa tidur. Suara gemuruh dari dalam hutan tadi masih terngiang di telinga mereka, menyisakan rasa takut yang sulit dihilangkan. Raksa duduk di tepi perkemahan, matanya tajam mengawasi kegelapan, memastikan bahwa apapun yang tadi mereka dengar tidak mendekat lebih jauh. Dari antara bayangan, lelaki yang sebelumnya memperingatkan mereka muncul kembali. Ia mengenakan pakaian dari kulit binatang, dengan tombak panjang tergenggam erat di tangannya. Wajahnya penuh dengan goresan luka, seperti seseorang yang telah bertahan hidup dalam kondisi ekstrim untuk waktu yang lama. Tanpa basa-basi, ia duduk di dekat api, menatap Raksa dengan mata penuh kewaspadaan. "Kalian tidak seharusnya berada di sini," katanya dengan suara berat. "Lembah ini bukan tempat perlindungan, melainkan sebuah kuburan yang menyimpan rahasia kelam." Orang-orang yang mendengar ucapannya mulai gelisah. Mereka telah menempuh perjalanan jauh, kehilangan begitu banyak, dan kini setelah menemukan tempat yang tampaknya aman, mereka justru diperingatkan tentang bahaya baru. Tetua desa menatap lelaki itu dengan ragu. "Apa maksudmu?" tanyanya, mencoba memahami ancaman yang mereka hadapi. Lelaki itu menarik napas panjang sebelum menjawab. Di bawah tanah lembah ini, ada sesuatu yang seharusnya tidak pernah terbangun. Suara gemuruh yang kalian dengar tadi adalah pertanda bahwa sesuatu telah bergerak. Raksa merasakan bulu kuduknya meremang. Ia telah melihat dan mengalami banyak hal sejak letusan gunung terjadi, tetapi kata-kata lelaki ini membawa ketakutan yang berbeda. "Kau berbicara seolah-olah ini bukan pertama kalinya hal itu terjadi," katanya, mencoba mengungkap lebih banyak informasi. Lelaki itu mengangguk pelan. "Aku telah tinggal di lembah ini selama bertahun-tahun, lebih lama dari yang bisa kau bayangkan. Aku tahu bahwa tanah ini bukanlah tempat biasa. Ada sesuatu yang tidur di bawahnya, sesuatu yang terjebak sejak bencana besar di masa lalu." Hening menyelimuti perkemahan. Orang-orang saling bertukar pandang, ketakutan mulai merayap di wajah mereka. Seorang wanita tua bergumam pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Kutukan gunung yang marah." Bisikan itu terdengar seperti doa yang terlupakan, namun cukup untuk membuat beberapa orang mulai beranjak, gelisah dan ingin meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun, kemana mereka bisa pergi? Dunia di luar lembah ini telah hancur, dan lembah ini adalah satu-satunya tempat yang memberi mereka harapan, meskipun kini harapan itu terasa seperti ilusi. Lelaki itu melanjutkan, "Aku tidak tahu pasti apa yang ada di bawah sana, tetapi aku pernah melihat tanda-tandanya. Kadang-kadang, tanah bergetar tanpa alasan. Kadang-kadang, suara yang bukan berasal dari binatang menggema dari dalam gua-gua tua yang tersebar di sekitar lembah. Mereka yang berani masuk ke dalam gua itu tidak pernah kembali. Dan sekarang, setelah gunung meletus, aku takut sesuatu telah berubah. Aku takut bahwa apapun yang terkurung di sana telah terbangun." Raksa mencoba memikirkan segala kemungkinan yang masuk akal. Mungkin itu hanyalah cerita lama, legenda yang diciptakan untuk menakut-nakuti orang agar tidak tinggal di tempat ini. Tetapi suara gemuruh tadi bukanlah ilusi, dan harimau yang melarikan diri juga bukan pertanda baik. Jika bahkan binatang buas ketakutan, maka ada sesuatu yang benar-benar salah di tempat ini. Ia berbalik kepada tetua desa. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya dengan suara pelan, seolah takut jika bertanya terlalu keras, sesuatu dalam kegelapan akan mendengarnya. Tetua desa menghela napas. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. "Tetapi kita tidak bisa terus berlari. Kita harus menghadapi apapun yang menunggu di depan."
Kata-kata itu membawa keheningan baru di antara mereka. Tidak ada yang ingin menghadapi sesuatu yang tidak diketahui, tetapi dalam keadaan mereka saat ini, pilihan mereka sangat terbatas. Jika mereka pergi, mereka mungkin akan mati kelaparan atau tersesat dalam abu yang masih menggantung di udara. Jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih buruk. Malam semakin larut, dan satu persatu orang-orang mulai tertidur meski dengan hati yang gelisah. Raksa tetap terjaga, bersama beberapa pria lain yang bersiap jika sesuatu terjadi. Suara hutan tetap terdengar seperti biasa, cicitan serangga, hembusan angin di antara pepohonan. Tetapi di antara suara itu, ada sesuatu yang lain. Suara yang nyaris tidak terdengar, seperti bisikan yang datang dari tanah di bawah mereka. Raksa menajamkan pendengarannya, berusaha memahami suara itu. Ia tidak pernah mendengar sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Itu bukan suara angin, bukan suara air, bukan suara binatang. Itu adalah suara yang berasal dari sesuatu yang hidup, sesuatu yang berada di bawah tanah, jauh di dalam lembah ini. Bisikan itu semakin jelas, seperti nyanyian yang diulang-ulang tanpa henti. Raksa menelan ludah. Apakah ini hanya imajinasinya? Atau apakah lelaki itu benar? Apakah ada sesuatu yang telah terbangun? Ia menoleh ke arah lelaki misterius yang memperingatkan mereka tadi. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh makna. Lelaki itu hanya mengangguk, seolah mengatakan bahwa Raksa baru saja menyadari kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Perlahan, Raksa menundukkan kepalanya, menatap tanah yang ia duduki. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekadar ketakutan, melainkan perasaan bahwa mereka semua tidak sendirian. Fajar perlahan menyingsing, tetapi cahaya yang seharusnya membawa harapan terasa suram dan redup, seolah-olah matahari enggan menerangi lembah ini sepenuhnya. Kabut tipis menggantung di udara, menciptakan bayangan-bayangan samar di antara pepohonan yang berdiri bisu. Orang-orang yang semalam tidur dengan gelisah mulai terbangun satu persatu, dengan wajah yang masih dihantui mimpi buruk yang tak bisa mereka pahami. Bahkan mereka yang tidak mempercayai cerita lelaki misterius itu, kini merasakan sesuatu yang ganjil. Tanah di bawah mereka terasa lebih dingin, seakan-akan menyimpan sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Raksa berdiri di tepi perkemahan, menatap jauh ke arah barat, ke tempat gunung yang kini tinggal puing-puing hitam yang masih mengepulkan asap. Asap itu membubung ke langit, bercampur dengan awan kelabu yang menggantung berat di cakrawala. Seakan-akan bumi belum selesai meluapkan kemarahannya. Di belakangnya, lelaki tua yang memperingatkan mereka semalam masih duduk di dekat api unggun yang telah padam, menajamkan ujung tombaknya dengan tatapan kosong. Ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu, dan itu membuat Raksa semakin waspada. "Tanah ini hidup," ujar lelaki itu tiba-tiba, tanpa menoleh ke arah Raksa. Suaranya datar, tetapi ada nada kelelahan yang sulit disembunyikan. "Kau bisa merasakannya, bukan? Getaran halus di bawah kakimu, seperti sesuatu yang bergerak perlahan." Raksa mengangguk. Ia memang merasakannya sejak sebelum matahari terbit. Getaran kecil yang hampir tak kentara, seperti detak jantung yang berdetak lambat di bawah tanah. "Apa yang sebenarnya tersembunyi di sini?" tanya Raksa akhirnya. Lelaki itu menghela napas panjang. Dahulu kala, sebelum gunung itu meletus untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang dikurung di dalamnya. Bukan oleh manusia, tetapi oleh kekuatan yang lebih tua dari waktu. Sesuatu yang dulu pernah menguasai tanah ini, tetapi kemudian dikalahkan dan dikunci di dalam gunung yang kini telah hancur. Namun, kehancuran gunung itu telah merusak segel yang menjaga makhluk itu tetap terkurung. Orang-orang yang mendengar percakapan itu mulai berkumpul. Mereka saling berbisik, sebagian terlihat ketakutan, sebagian lain tampak skeptis. "Jika benar ada sesuatu yang dikurung di sana," kata tetua desa dengan nada ragu, "mengapa tidak ada yang pernah melihatnya? Mengapa tidak ada yang menceritakan legenda ini sebelumnya?" Lelaki tua itu menatapnya dengan mata tajam. Karena mereka yang tahu rahasia ini sudah lama hilang, dan mereka yang pernah mencoba mengungkapnya tidak pernah kembali. Hening menyelimuti mereka. Angin berembus pelan, tetapi rasanya menusuk hingga ke tulang. Raksa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang terus menghantuinya sejak semalam. Jadi,
Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya akhirnya. Jika segel itu telah rusak, apakah kita masih bisa menghentikan apapun yang ada di dalamnya sebelum semuanya terlambat? Lelaki itu menggeleng pelan. Aku tidak tahu apakah kita masih punya waktu, jawabnya lirih. Tetapi jika kau ingin tahu bagaimana menghadapinya, maka kau harus pergi ke runtuhan kuil lama di sisi timur lembah ini. Kuil itu adalah satu-satunya tempat yang mungkin masih menyimpan jawaban. Raksa menatapnya dengan kaget. Ia pernah mendengar tentang kuil itu, tetapi tidak pernah ada yang berhasil menemukannya. Beberapa penduduk desa tua pernah bercerita bahwa kuil itu hanyalah dongeng, sebuah mitos tentang tempat suci yang hilang ditelan waktu. Namun, sebelum Raksa bisa mengajukan pertanyaan lebih lanjut, bumi tiba-tiba bergetar. Kali ini lebih kuat daripada sebelumnya. Orang-orang berteriak panik, beberapa kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Dari arah gunung yang hancur, terdengar suara gemuruh yang semakin lama semakin mendekat. Burung-burung yang bersembunyi di pepohonan mendadak terbang ketakutan, menciptakan pemandangan yang semakin membuat suasana mencekam. Raksa langsung meraih tombaknya dan bersiaga. Kita harus pergi sekarang, teriak lelaki tua itu. Jika kita tetap di sini, kita tidak akan selamat. Orang-orang tidak perlu diminta dua kali. Mereka segera mengemasi apa yang bisa mereka bawa dan bersiap untuk berlari. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sesuatu terjadi yang membuat mereka semua membeku di tempat. Tanah di tengah lembah mulai retak, menciptakan celah yang semakin membesar dengan cepat. Dari dalam celah itu, muncul cahaya merah menyala, seperti api yang berasal dari dasar bumi. Asap hitam keluar dari dalamnya, membawa aroma belerang yang menyengat dan membuat mata perih. Kemudian, dari kedalaman celah itu, terdengar suara mengerikan, suara yang tidak berasal dari manusia maupun binatang. Itu adalah suara yang jauh lebih tua, suara yang membawa getaran kekuatan yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Raksa merasakan lututnya melemas, tetapi ia memaksakan dirinya untuk tetap berdiri. Ia tidak tahu apa yang akan muncul dari dalam celah itu, tetapi ia tahu satu hal dengan pasti. Apapun itu, ia dan semua orang di sini harus bersiap menghadapinya. Lari! Teriaknya sekeras mungkin. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu mulai merayap keluar dari dalam celah. Perlahan-lahan menampakkan dirinya ke dunia yang telah melupakannya. Sebuah tangan raksasa, berwarna hitam legam seperti batu bara, mencengkeram pinggiran celah dengan kekuatan yang cukup untuk meremukkan batu. Kemudian, dari dalam kegelapan, sepasang mata merah menyala terbuka, menatap dunia dengan amarah yang selama berabad-abad telah terpendam. Makhluk itu telah bangkit, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Bumi bergetar semakin hebat, menciptakan gelombang kekacauan yang tak terelakkan. Orang-orang berteriak panik, berusaha melarikan diri ke segala arah, namun tidak ada tempat yang benar-benar aman. Cahaya merah membara dari celah yang menganga semakin besar, menerangi bayangan makhluk raksasa yang kini muncul perlahan dari dalam perut bumi. Suaranya menggelegar seperti guruh yang membelah langit, menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Dari balik kepulan asap pekat, sosok yang selama ini tersegel dalam kedalaman muncul ke dunia yang telah lama melupakannya. Raksa berdiri membeku, matanya terpaku pada wujud yang baru saja muncul dari kegelapan. Tubuh makhluk itu tertutup kerah hitam seperti batu vulkanik yang terbakar. Setiap gerakannya meninggalkan jejak api yang menghanguskan tanah di sekitarnya. Kepalanya besar dengan tanduk melengkung ke belakang. Sepasang matanya menyala bagai bara api yang tak pernah padam. Nafasnya mendidihkan udara di sekitarnya, membuat siapapun yang terlalu dekat merasakan panas yang membakar kulit. Ini bukan sekadar makhluk biasa. Ini adalah kekuatan kuno yang seharusnya tetap terkubur dalam waktu. Orang-orang yang melihat wujudnya menjerit ketakutan. Beberapa langsung jatuh bersimpuh, seolah kehabisan tenaga hanya dengan memandang makhluk itu. Beberapa yang lain mencoba berlari, tetapi tanah yang retak membuat mereka tersandung dan jatuh. Tidak ada tempat yang aman dari kehancuran yang kini mulai menyebar. Api yang keluar dari tubuh makhluk itu mulai membakar pepohonan, menciptakan kobaran yang menjalar dengan cepat, mengubah lembah yang semula hijau menjadi lautan api yang menyala-nyala. Dari sela-sela kepanikan, lelaki tua yang sebelumnya memperingatkan mereka kini berdiri tegak. Wajahnya penuh dengan kesadaran bahwa ramalannya telah menjadi kenyataan. Makhluk itu, ia telah bangkit, bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Segel kuno telah hancur. Ini bukan sekadar letusan gunung berapi.
Ini adalah kebangkitan sesuatu yang telah lama ditakuti oleh leluhur kita. Raksa menoleh ke arahnya. Matanya penuh dengan pertanyaan. Apa sebenarnya makhluk ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Lelaki tua itu menghela napas panjang sebelum menjawab. Suaranya berat seakan membawa beban sejarah yang panjang. Ia disebut sang penghuni kegelapan, katanya lirih. Dahulu kala, sebelum manusia mendirikan desa-desa mereka, ia menguasai tanah ini. Api dan magma adalah darahnya, dan kehancuran adalah nafasnya. Para leluhur kita tahu bahwa mereka tidak bisa membunuhnya, jadi mereka mengurungnya di dalam perut gunung, menyegelnya dengan mantra kuno dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Namun kini, segel itu telah hancur, dan ia kembali untuk menuntut dunia yang pernah menjadi miliknya. Raksa mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk terperangkap dalam ketakutan. Kalau begitu, kita harus mencari cara untuk mengurungnya kembali, katanya tegas. Kita tidak bisa membiarkannya menghancurkan semua yang kita miliki. Tetapi lelaki tua itu hanya menggelengkan kepala dengan tatapan penuh kesedihan. Tidak semudah itu, nak. Segel lama telah lenyap, dan kekuatan yang dulu digunakan untuk mengurungnya telah lama hilang bersama para leluhur kita. Jika ingin menghentikannya, kita harus menemukan cara baru, sebelum semuanya terlambat. Namun, sang penghuni kegelapan tidak memberi mereka kesempatan untuk berpikir lebih lama. Dengan geraman menggelegar, ia mengangkat satu tangannya yang besar dan menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa. Getaran hebat langsung terasa, menciptakan gelombang kejut yang membuat banyak orang terhempas ke belakang. Retakan besar mulai terbentuk, menganga lebar seolah hendak menelan apapun yang berada di atasnya. Dari dalam retakan itu, semburan lava panas menyembur ke udara, menciptakan hujan api yang jatuh ke sekeliling, membakar apa saja yang disentuhnya. Raksa merunduk, melindungi dirinya dari panas yang menyengat. Ia bisa merasakan keringat mengalir deras di tubuhnya, tetapi bukan hanya karena panas. Adrenalin dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia tahu bahwa mereka tidak punya waktu banyak. Jika mereka tidak menemukan cara untuk menghentikan makhluk ini, maka seluruh negeri ini akan berubah menjadi neraka yang tak berujung. Di tengah kekacauan, terdengar suara gemuruh lain, kali ini berasal dari arah timur. Orang-orang menoleh dan melihat bahwa sesuatu sedang bergerak di balik bukit. Sebuah cahaya biru samar yang berkedip-kedip di kejauhan. Lelaki tua itu menatap ke arah cahaya itu dengan ekspresi penuh harapan. Kuil kuno itu, gumamnya. Mungkin masih ada sesuatu di sana. Mungkin masih ada harapan. Raksa menangkap kata-katanya dan langsung memahami apa yang harus dilakukan. Kalau begitu, kita harus ke sana, serunya. Jika ada sesuatu di kuil itu yang bisa membantu kita tidak boleh membuang waktu. Tetapi perjalanan ke kuil bukanlah hal yang mudah. Dengan api yang berkobar di mana-mana dan tanah yang terus berguncang, mencapai tempat itu akan menjadi tantangan besar. Namun, Raksa tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Dengan tekad yang bulat, ia meraih tombaknya dan menatap orang-orang di sekitarnya. Siapapun yang masih bisa berdiri, ikutlah denganku, serunya lantang. Kita tidak akan bertahan jika hanya bersembunyi dan berharap. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan ini, atau kita semua akan binasa. Beberapa orang yang masih memiliki keberanian mulai berdiri, menatap Raksa dengan harapan baru. Mereka tahu bahwa satu-satunya jalan untuk selamat adalah dengan bertindak. Namun, sang penghuni kegelapan menyadari bahwa mangsanya mencoba melarikan diri. Dengan raungan yang mengguncang langit, ia mulai melangkah maju. Setiap pijakannya menciptakan ledakan kecil yang menghancurkan tanah di bawahnya. Nafasnya yang panas membuat udara bergetar, dan matanya yang menyala menunjukkan amarah yang tak terpadamkan. Ia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Raksa melihat ini dan tahu bahwa mereka harus bergerak cepat. Lari! Teriaknya. Tanpa menunggu lebih lama, ia dan kelompoknya segera bergegas menuju kuil, berharap bahwa mereka masih memiliki cukup waktu untuk menemukan jawaban sebelum sang penghuni kegelapan menghancurkan semuanya. Raksa dan kelompoknya berlari sekuat tenaga. Napas mereka memburu di antara panasnya udara yang kini dipenuhi debu dan bara api. Di belakang mereka, sang penghuni kegelapan terus mengamuk, menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Langkahnya yang berat mengguncang tanah, menciptakan gelombang kehancuran yang semakin mendekat. Namun,
Harapan belum sepenuhnya padam. Di kejauhan, kuil kuno yang telah lama terlupakan berdiri tegak di atas bukit yang kini dikelilingi oleh cahaya biru samar. Kuil itu tampak megah meski telah termakan waktu. Pilar-pilarnya menjulang tinggi dengan ukiran kuno yang menggambarkan legenda lama, cerita tentang perang antara manusia dan makhluk api yang pernah terjadi di masa silam. Di tengah bangunan utama, sebuah altar berdiri kokoh, dihiasi dengan prasasti yang bercahaya dalam cahaya keemasan. Lelaki tua yang bersama mereka segera mengenali tempat itu. Ini adalah pusat kekuatan leluhur, tempat di mana segel kuno pertama kali diciptakan untuk mengurung sang penghuni kegelapan. Raksa menatap altar itu dengan penuh harapan, tetapi ia tahu bahwa tidak ada waktu untuk mengagumi sejarah. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya. Suaranya tegas meskipun tubuhnya gemetar kelelahan. Lelaki tua itu mengamati prasasti yang bersinar, lalu menyentuhnya perlahan. Saat jarinya menyentuh batu tersebut, cahaya biru yang mengelilingi kuil tiba-tiba berdenyut lebih terang, seolah menyambut kehadiran mereka. "Mantra leluhur masih ada," katanya dengan nada penuh keyakinan. "Tapi kita butuh kekuatan untuk mengaktifkannya kembali." Sementara itu, sang penghuni kegelapan semakin mendekat. Ia menggeram marah saat melihat kuil bercahaya, seolah mengenali tempat yang pernah menjadi penjaranya. Dengan amarah yang tak terbendung, ia mengangkat tangannya yang raksasa dan menghantam tanah dengan kekuatan dahsyat. Guncangan itu begitu kuat hingga beberapa bagian kuil mulai runtuh, membuat raksa dan kelompoknya terjatuh. Mereka harus bertindak cepat sebelum tempat ini hancur sepenuhnya. Raksa memandang sekelilingnya, mencari sesuatu yang bisa membantu. Kemudian, matanya tertuju pada prasasti yang kini semakin bersinar terang. Tulisan-tulisan kuno di atasnya mulai muncul dalam bahasa yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memahami sejarah lama. "Untuk mengaktifkan segel, kita harus mengorbankan sesuatu yang berharga," lelaki tua itu membaca dengan suara lirih. "Bukan harta, bukan darah, tapi jiwa yang rela berkorban demi dunia." Semua yang ada di sana saling berpandangan. Mereka mengerti bahwa ini bukan sekadar ritual biasa. Dibutuhkan seseorang yang siap menyerahkan dirinya demi menyegel kembali sang penghuni kegelapan. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti mereka, hingga akhirnya raksa melangkah maju. "Aku akan melakukannya," katanya tanpa ragu. "Ini adalah tugas yang harus kujalankan. Jika ini satu-satunya cara untuk menghentikannya, aku rela." Lelaki tua itu menatap raksa dengan tatapan sedih tetapi penuh kebanggaan. "Engkau memiliki hati yang kuat, Nak," katanya. "Tapi ingatlah, pengorbanan ini tidak boleh sia-sia. Jika kau memilih jalan ini, kau akan menjadi bagian dari segel, tak bisa kembali lagi." Raksa mengangguk, lalu menatap langit yang kini dipenuhi oleh abu dan bara api. Ia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Ia mengambil tombaknya, lalu menancapkannya ke tanah di depan altar. Cahaya biru langsung meledak keluar, menyelimuti tubuhnya. Sang penghuni kegelapan melihat ini dan meraung dengan marah. Ia tahu bahwa manusia kembali mencoba mengurungnya, dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia berlari ke arah kuil, mengangkat tangannya untuk menghancurkannya sebelum segel diaktifkan. Namun, raksa tetap berdiri tegak, membiarkan cahaya biru semakin menyelimutinya. Ia merasa tubuhnya menjadi ringan, jiwanya seakan terangkat dari dunia ini. Dalam detik terakhir sebelum makhluk itu menyerang, ia menutup matanya dan berbisik, "Demi dunia yang lebih baik." Seketika, ledakan cahaya menyelimuti seluruh area. Gelombang energi yang luar biasa kuat meledak keluar dari kuil, menciptakan pusaran yang menarik sang penghuni kegelapan kembali ke dalam tanah. Makhluk itu meraung keras, berusaha melawan tarikan itu, tetapi kekuatan segel jauh lebih besar. Perlahan, tubuhnya mulai terkoyak. Api yang menyelimuti dirinya meredup, hingga akhirnya ia sepenuhnya terserap ke dalam pusaran cahaya yang berputar semakin cepat. Ketika cahaya itu mereda, semuanya menjadi hening. Kuil masih berdiri, tetapi raksa tidak ada di sana lagi. Ia telah menjadi bagian dari segel. Jiwanya menyatu dengan energi yang menjaga makhluk itu tetap terkunci selamanya. Lelaki tua itu menatap altar yang kini bersinar lembut, lalu berlutut dengan mata berkaca-kaca. "Pengorbananmu tidak akan kami lupakan," bisiknya. Orang-orang yang selamat keluar dari persembunyian mereka, menyaksikan bahwa bencana telah berakhir. Gunung yang tadi meletus kini telah tenang.
dan langit yang tadi gelap oleh asap kini mulai cerah kembali. Desa-desa memang hancur, tetapi harapan tidak. Mereka tahu bahwa berkat keberanian Raksa, dunia mereka telah terselamatkan. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, kuil tersebut tetap berdiri sebagai monumen yang mengingatkan generasi berikutnya tentang pengorbanan yang telah dilakukan. Legenda tentang Raksa, pemuda pemberani yang mengorbankan dirinya demi keselamatan dunia, terus diceritakan dari generasi ke generasi. Dan di setiap letusan gunung yang terjadi, orang-orang selalu percaya bahwa itu bukan hanya gejala alam, tetapi juga suara Raksa yang mengingatkan mereka agar selalu menjaga keseimbangan dunia. Namun, jauh di dalam tanah yang gelap, sang penghuni kegelapan masih terperangkap. Ia tidak lagi mengamuk, tetapi tidurnya penuh dengan kebencian. Ia menunggu, berharap suatu hari nanti segel itu melemah, dan ia bisa kembali untuk menuntut dunia yang telah merampas kebebasannya. Tetapi selama cahaya keberanian masih menyala di hati manusia, ia tidak akan pernah bebas lagi.